Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan replikasi virus atau penggandaan virus. Replikasi virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Tahap-tahap daur litik. Tahap 1 merupakan fase adsorpsi atau penempelan. Ujung ekor virus akan menempel atau melekat pada dinding sel inang. Setelah berhasil menempel pada sel inang, kemudian virus mengeluarkan enzim lysosome atau enzim penghancur untuk membentuk lubang pada dinding bakteri atau inang. Kemudian menginjeksikan DNA ke dalam sel bakteri yang disebut fase injeksi atau penetrasi. Hanya DNA virus yang masuk ke dalam sel inang. Bagian virus lain tetap tertinggal di luar sel dan selanjutnya akan terlepas dan tidak berfungsi lagi. Tahap 2 merupakan fase sintesis atau eklifas. DNA virus yang telah diinjeksikan ke sel inang akan menghancurkan DNA sel inang dan kemudian DNA virus mengambil alih peran DNA sel inang. DNA virus akan mereplikasi dari diri lubang berulang-ulang dengan cara menggandakan diri dalam jumlah yang banyak. Pada tahap ini terbentuk komponen virus seperti kepala, ekor, dan serabut ekor virus. Tahap 3 merupakan fase perakitan atau pembentukan. Bagian-bagian kapsid kepala, ekor, dan rambut ekor virus yang mula-mula terpisah selanjutnya dirakit menjadi kapsid virus, kemudian DNA virus masuk ke dalamnya. Terbentuklah tubuh virus yang utuh. Gambar keempat atau tahap 4 merupakan fase litik. Sel inang mati dan dinding sel inang pecah. Kemudian virus-virus baru pun keluar dan siap menginfeksi sel inang yang lain. Untuk tahap daur lisogenik, tahap 1 dan tahap 2 sama seperti proses daur litik. Gambar ketiga merupakan fase penggabungan DNA sel inang yang terinfeksi DNA virus mengakibatkan benang ganda berpilin DNA sel inang menjadi putus. Selanjutnya DNA virus menyisip di antara putusan dan menggabung dengan benang bakteri DNA virus yang menjadi satu dengan DNA sel inang. Menjadi tidak aktif atau disebut profek. Akibatnya sel inang yang terinfeksi akan memiliki DNA virus. Gambar keempat atau tahap 4 merupakan fase pembelahan. Saat DNA bakteri melakukan replikasi, maka DNA virus yang tidak aktif atau profek juga ikut melakukan replikasi. Kemudian terjadi fase sintesis. Jika terkena zat kimia tertentu, DNA virus akan menjadi aktif, jadi dapat menghancurkan DNA sel inang dan akan memisahkan diri. Selanjutnya DNA virus tersebut mensintesis protein sel bakteri inangnya untuk melakukan replikasi diri menjadi banyak. Pada gambar 5 atau tahap 5 merupakan fase perakitan. Kapsid-kapsid dirakit menjadi kapsid virus yang utuh. Kapsid baru virus terbentuk dan DNA berhasil replikasi masuk ke dalamnya. Kemudian terjadi fase litik. Setelah terbentuk bakteri virus baru, terjadilah litik atau pecah sel. Virus-virus baru yang terbentuk berhamburan keluar sel inang dan siap untuk menyerang sel inang baru. Itu penjelasan dari saya tentang replikasi virus, daur litik, dan daur lisogenik.